Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azari Risak dalam Kominfo Newsroom. Halo pemirsa GPR TV, dari Sabang sampai Merauke. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Presiden Joko Widodo bertemu dengan CEO Tesla dan SpaceX Elon Musk. Dalam pertemuan ini membicarakan tentang investasi teknologi serta inovasi. Presiden Joko Widodo mengunjungi pabrik produksi roket SpaceX di Amerika Serikat. Dalam lawatannya ini, Presiden disambut langsung oleh Elon Musk selaku pendiri SpaceX dan mobil listrik Tesla. Kunjungan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam rangka pengembangan bidang teknologi dan inovasi di tanah air. Dalam kunjungannya, Presiden juga mempromosikan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia yang berpotensi untuk mendukung bahan baku kebutuhan dari kedua perusahaan Elon Musk. Sementara itu, Elon Musk menyatakan ketertarikannya dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki dan menilai Indonesia memiliki populasi yang sangat besar dan terus berkembang. Menurut Elon, pihaknya membutuhkan banyak orang pada masa depan. Dari kunjungan tersebut diharapkan perusahaan Elon Musk dapat berinvestasi di tanah air dan merupakan awal dari transformasi teknologi serta kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Ya, ini tindak lanjut perintah saya kepada Menteri Koordinator Investasi untuk berbicara dengan Elon mengenai investasi, mengenai teknologi, mengenai inovasi, dan sekarang saya ke sini dan bertemu langsung dengan Elon untuk mendiskusikan kerjasama yang akan datang. Saya kira dia sangat tertarik sekali untuk segera datang ke Indonesia, dan tadi saya sudah sampaikan untuk bisa datang di Indonesia. Saya rasa ini tidak hanya berkaitan dengan Tesla, tetapi tadi juga ditunjukkan mengenai proyek besarnya mengenai SpaceX. Artinya urusan teknologi saya kira memang Elon super genius. Elon Musk, pendiri Tesla dan SpaceX, mengatakan berencana akan datang ke Indonesia pada November tahun ini. Elon Musk mengaku bahwa tertarik bekerja sama dengan Indonesia yang menurutnya memiliki potensi di banyak bidang. Dalam kunjungannya ke SpaceX di Boca Chica, Amerika Serikat 14 Mei 2022, Presiden Joko Widodo mengundang CEO SpaceX dan Tesla Elon Musk untuk datang ke Indonesia. Atas undangan Presiden Joko Widodo, Elon Musk menyatakan berencana datang pada bulan November tahun ini. Hopefully in November, there was an invitation to visit in November, and I'm very appreciative and thank you for the invitation. Dalam kesempatan yang sama, Elon juga mengatakan sangat tertarik dengan masa depan Indonesia. Indonesia terlihat sangat optimis terhadap masa depan dan memiliki energi positif. We're going to look closely from a Tesla and SpaceX standpoint to try to do some partnerships in Indonesia, and I think, I'm really fired up by how fired up you all are. Like your positive energy is very, it's great to see such positive energy, and like I said, I think the future of Indonesia is very bright. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan KTT ASEAN Amerika Serikat telah menghasilkan ASEAN-US Joint Vision Statement. Pembahasan detail dari kemitraan ini akan dilanjutkan dan direncanakan diluncurkan pada KTT ASEAN Amerika Serikat pada November mendatang. Indonesia saat ini menjadi koordinator hubungan ASEAN dan Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi mengungkapkan konferensi tingkat tinggi khusus ASEAN Amerika Serikat atau ASEAN-US Special Summit di Washington DC telah berhasil menghasilkan ASEAN-US Joint Vision Statement.
di mana secara prinsip proses perundingan tersebut mampu meningkatkan kemitraan ASEAN Amerika Serikat dari kemitraan strategis menjadi kemitraan strategis komprehensif. Menteri Retno menambahkan terkait penambahan detail mengenai kemitraan ini akan dilanjutkan pada KTT ASEAN US bulan November mendatang. Pada pertemuan tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo juga turut hadir pada rangkaian pertemuan KTT ASEAN AS yang diharapkan mampu memperkuat kerjasama yang konkret antara ASEAN dan Amerika Serikat, terutama dapat berkontribusi aktif bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. Kehadiran Bapak Presiden pada rangkaian pertemuan KTT ASEAN Amerika Serikat diharapkan dapat memperkuat kerjasama konkret antara ASEAN dan Amerika Serikat demi menjaga atau demi berkontribusi bagi perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan Indo-Pasifik. Para negara anggota ASEAN saling mengakui sertifikat vaksin COVID-19. Artinya, sertifikat vaksin COVID-19 Indonesia bisa dipakai menjadi syarat memasuki negara-negara di Asia Tenggara. Dalam pertemuan Menteri Kesehatan se-ASEAN ke-15 yang diadakan di Bali, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sertifikat vaksin COVID-19 yang dikeluarkan Indonesia saat ini telah diakui oleh negara anggota ASEAN. Deklarasi pengakuan sertifikat vaksinasi COVID-19 di seluruh negara ASEAN adalah inisiatif Indonesia yang bertujuan untuk memfasilitasi kelancaran perjalanan internasional. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dengan adanya pengakuan sertifikat vaksin COVID-19 ini diharapkan dapat menciptakan mobilitas antar negara bagi kawasan ASEAN dalam rangka penerapan protokol kesehatan yang telah disepakati secara global. Dengan demikian, sertifikat vaksin tersebut dapat digunakan oleh WNI sebagai syarat masuk negara di kawasan Asia Tenggara. Menkes juga menyampaikan implementasi verifikasi sertifikat vaksinasi COVID-19 akan dilakukan secara sukarela di masing-masing negara anggota ASEAN. Penggunaan sertifikat vaksinasi COVID-19 tetap menjunjung tinggi hukum yang berlaku, peraturan keimigrasian, dan protokol kesehatan wajib di masing-masing negara anggota ASEAN. Itu juga sebabnya kenapa peduli lindungi udah bisa masuk ke European Union. Udah ke India, udah ke Saudi Arabia, dan kita harapkan sekarang ke ASEAN. Jadi dengan demikian, kita tunjukin apa peduli lindunginya atau peduli lindungi KP ada barcode-nya, kita bisa dicek dan langsung lolos masuk ke sana. Informasi selanjutnya pemirsa, Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Agung. Seiring dengan itu, Kejaksaan akan meningkatkan kinerja jajarannya. Berdasarkan hasil survei nasional indikator periode 5 hingga 10 Mei 2022, sebanyak 62,3% masyarakat mendukung Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022. Sementara itu, sebanyak 59,1% masyarakat cukup yakin bahwa Kejaksaan Agung mampu menuntaskan perkara yang dimaksud. Dan untuk 52,9% lainnya, masyarakat cukup percaya bahwa hakim di pengadilan akan menjatuhkan hukuman secara adil dalam kasus yang dimaksud. Menanggapi hasil survei nasional indikator tersebut, Jaksa Agung Burhanuddin menyampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan Republik Indonesia dan tentunya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan tersebut. Jaksa Agung juga menyampaikan penanganan kasus korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil dan turunannya pada bulan Januari 2021 sampai dengan Maret 2022 masih berlangsung dan sesuai tahap penanganan perkara pidana sebagaimana diatur dalam hukum secara pidana. Burhanuddin menegaskan penyidik secara konsisten melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan melakukan pemeriksaan para ahli dengan harapan penyelesaian perkara tipikor berjalan lancar tanpa hambatan berarti. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi lainnya. Tetaplah bersama Kominfo Newsroom.